Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Selasa, tanggal 29 Juli tahun 2025. Kali ini saya menghadirkan part ke-18. Saya ingatkan kepada teman-teman untuk membaca cerita sebelumnya agar tahu dan jelas sama alur ceritanya. Hamdan terbangun ketika mendengar suara azan subuh. Saat terbangun, ia mendapati Alisa sudah berdiri di atas sajadah dengan mukena putih panjang bermotif renda dongker. Wajahnya yang putih cantik terlihat bercahaya karena air wudhu. Inilah pemandangan kecantikan akhwat yang sesungguhnya ketika seorang akhwat tengah khusyuk sholat dan hanya beriaskan air wudhu di wajahnya. Kecantikan alami yang tak dimiliki oleh wanita lain dan hanya ada pada diri Alisa. Hamdan pun bergegas menuju kamar mandi untuk mandi. Hanya sekitar 10 menit saja Hamdan mandi, kemudian ia segera kembali menuju kamar. Sesampainya di kamar, Alisa ia terkejut karena melihat sesuatu yang tak biasa. Sekitar pukul 05.20, Hamdan akhirnya menyelesaikan acara indah itu. Sembari istirahat, Hamdan mengecek WA di HP-nya dan ia baru sadar kalau ada banyak pesan WA dari Bu Firna. Ia baru ingat kalau hari ini ia menyanggupi permintaan Bu Firna sebagai VIP person untuk realisasi acara malam eksklusif sebagai hadiah untuk para santriwati yang berprestasi di 2 sesi upgrading pondok bersama Umi Pipik 2 minggu yang lalu. Hamdan. Assalamualaikum Bu Firna, ucap Hamdan yang baru saja bangun sekitar jam 6.30 pagi dengan Alisa yang tertidur di sisi kanan. Waalaikumsalam Mas Hamdan, jawab Bu Firna. Hamdan, afwan Bu, Ana baru ingat kalau nanti harus datang ke acara pondok yang Ibu kelola, jawab Hamdan. Oh iya, gak apa-apa Mas Hamdan, insya Allah nanti kami tunggu di Hotel Armena ya jam 10 pagi, nanti Mas Hamdan langsung datang aja lewat lobi. Sudah Ana minta Ustazah Aulia standby di lobi untuk mengantar Mas Hamdan ke lokasi, jawab Bu Firna. Insya Allah Bu, nanti Ana kalau sudah OTW, Ana kabari. Oh iya, nanti agendanya apa ya Bu? Tanya Hamdan yang penasaran. Nanti Ana jelaskan kalau sudah sampai sini aja Mas Hamdan. Tapi intinya santriwati ini masih asli semua dan baru tahu ilmu. Jadi Ana harapkan Mas Hamdan bisa ngajarin praktikum langsung di hotel. Oh iya, boleh juga kalau mau bawa 2 teman lagi biar nanti bisa maksimal pembelajarannya, jawab Bu Firna. Insya Allah Bu, nanti Ana usahakan. Sekitar jam 7, Hamdan dan Alisa turun untuk sarapan. Karena hari kemarin bagian Alisa, maka hari ini jadi hari milik Bu Zaskia. Dan begitulah Bu Zaskia sudah tampil syar'i minimalis, mengenakan jilbab instan antem putih mini dan apron putih.
Meski kesal dengan tingkah ibunya, sebagai seorang anak sulihah, ia tetap harus menuruti kemauan ibu kandungnya. Sebenarnya Hamdan sendiri sudah merasa agak lelah, karena dalam waktu seharian harus menemani 3 orang akhwat selama berjam-jam. Ditambah pagi ini dengan Bu Zaskia, belum lagi nanti harus menemani beberapa santriwati. Bingung antara ia harus senang atau susah. Hamdan, halah, ngapain dipikir susah-susah? Udah jalanin aja. Kapan lagi bisa dapat yang gratis gini? Ujar Hamdan dalam hatinya. Bu Zaskia yang sudah terbawa suasana tak mau membuang waktunya yang hanya tersisa sekitar 1,5 jam saja sebelum Hamdan berangkat ke hotel. Bu Zaskia dan Hamdan memang sudah paham dengan tingkah Alisa yang akhir-akhir ini mulai sering cemburu kalau sudah waktunya Hamdan menjadi penyenang ibunya. Jadi meskipun secara terang-terangan Alisa terlihat kesal, tidak membuat keinginan antara Ummahat bercadar dan Ikhwan itu berkurang. Jam menunjukkan pukul 8:35 saat Hamdan selesai menyenangkan pemilik gerai itu. Bu Firna, tolong Nak Lia, nanti standby di lobi untuk jemput Mas Hamdan dan teman-temannya. Katanya sih sudah hampir sampai. Titah Bu Firna yang tampil elegan dengan jilbab, cadar Yaman dan abaya serba hitam. Sekitar jam 9:10, Hamdan sudah sampai di hotel yang dituju di daerah Kaliurang. Hotel tersebut termasuk salah satu hotel mewah di Yogyakarta dengan view Gunung Merapi dan asrinya wilayah pegunungan yang menjadi hotspot untuk para wisatawan. Namun khusus untuk 48 jam ke depan, seluruh top floor telah disewa oleh pondok Bu Firna. Amin. Assalamualaikum, udah dari jam berapa antum di sini? Tanya Amin yang baru saja sampai di parkiran hotel. Hamdan, baru aja sih, BTW baju baru tuh. Nggak pernah lihat antum punya gamis kayak gitu. Jawab Hamdan yang terlihat rapi dengan gamis dan sirwal khas Ikhwan. Amin, nggak juga, antum aja yang belum pernah lihat. BTW yang satu lagi siapa nih? Katanya bertiga. Hamdan, ya ntar juga antum tahu. Nah, baru juga diomongin, udah nongol tuh anak. Jawab Hamdan yang mendengar deru motor Dana. Amin, ya elah si bocah, kirain siapa? Jawab Amin setelah melihat Dana yang mendekat dengan motornya. Dana, BTW ini gimana? Ane masih nggak paham. Tanya Dana sambil menekan tombol lift di basement. Amin, iya sih, emang beneran tuh Hamdan, kita bakalan sama santriwati. Timpal Amin yang juga penasaran sambil berpegangan pada handle di dalam lift. Amin dan Dana pun terkejut tak percaya kalau mereka akan disambut oleh seorang akhwat bercadar serba hitam. Meski begitu, mata Amin dan Dana sudah cukup terampil untuk menilai kecantikan hakiki seorang akhwat yang selalu menutup rapat. Dan keduanya sepakat kalau akhwat di hadapan mereka termasuk top grade. Oh ya, maaf udah buat ukhti nunggu. Terus Bu Firna di mana ya? Tanya Hamdan sambil melihat lantai atas yang begitu luas dan mewah. Hamdan, Dana dan Amin terkesima dengan luas dan mewahnya penthouse yang disewa oleh pondok Bu Firna. Setiap pernik dan sudut ruangan benar-benar terkesan mewah dan elegan. Setiap perabot bernilai jutaan rupiah dan tak sembarang orang bisa mengakses penthouse di hotel itu. Warna putih yang dominan berpadu apik dengan aksen emas dan abu-abu yang menghadirkan kesan eksklusif.
Secara detail dan gamblang, Bu Firna menjelaskan tentang awal mula adanya kurikulum baru yang diterapkan di pondoknya itu. Baik dari tujuan dan kepentingan kenapa harus diadakan kurikulum yang cukup berani jika diterapkan di lingkungan pondok. Tahap-tahap pembelajaran yang sudah diterapkan di pondok untuk implementasi kurikulum pun juga dijelaskan secara mendetil oleh Bu Firna. Bahkan, video dokumentasi saat para santriwati tengah sibuk sendiri pun ditayangkan olehnya melalui layar proyektor. Hamdan dan Dana hanya bisa melongo terpana, melihat sesuatu yang selama ini tak pernah mereka sangka kalau benar-benar ada dalam kehidupan nyata. Selama ini keduanya hanya mendapati kejadian seperti itu dalam cerita fiksi saja. Tapi kini, keduanya dihadapkan langsung oleh pelaku aktivitas yang dianggap menyimpang bagi kebanyakan orang itu. Ditambah lagi, beberapa perwakilan utama pondok hadir di hotel itu dan benar-benar mengenakan setelan jilbab, cadar, dan abaya hitam. Sudah lazim kalau orang yang melihat kegiatan seperti itu akan terkejut dan tidak menyangka. Bahkan, bisa jadi ada beberapa yang mengutuk aktivitas yang dijalankan di pondok Bu Firna. Namun, Amin dan Dana adalah pengecualian. Keduanya justru antusias untuk mengetahui lebih jauh mengenai aktivitas khusus di pondok Bu Firna. Bu Firna. Iya, santriwati Ana ini baru pertama kali ya bakalan seruangan sama Ikhwan. Biarpun udah dapat pelatihan, tapi lebih banyak teori bukan praktikum. Jadi, Ana harapkan mas-mas semua bisa lebih sabar, biar nanti juga enjoy. Jelas Bu Firna, setelah beberapa pengarahan, termasuk larangan untuk membuka cadar selama sesi 1, supaya lebih memberikan rasa penasaran. Hamdan, Amin, dan Dana diberikan waktu hingga azan duhur untuk melakukan pendekatan pada santriwati. Kalau dalam waktu itu bisa sekalian membuat para santriwati memberikan mahkotanya, itu lebih bagus lagi. Kemudian setelah sholat duhur dan makan siang bersama pasangan masing-masing, akan dilanjutkan sesi 2. Hamdan. Oh, ada sesi 2 juga ya, Bu? Tanya Hamdan yang juga membuat Amin dan Dana penasaran. Baik, teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.